Mungkin saya akan mulai dari sini. Saat ini kami sedang melakukan uji coba yang intensif pada satu ukuran spesifik dari mesin tanam kami. Ini adalah paket pengujian yang ke-30. Komponen yang sama ini juga digunakan pada mesin gerinda tangan atau yang lebih dikenal sebagai angle grinder. Pengujiannya cukup luas karena kami mengujinya pada 50 Hz, 100, 150, 200, 250, dan 300 Hz. Sekarang kami terbentur pada putaran maksimum yang diizinkan oleh mesin beban, jadi kami sedang membuat reduktor sabuk yang memungkinkan kami mencapai hingga 600 Hz. Karena sebelumnya kami belum pernah melakukan pengujian seperti ini pada mesin ini. Pengujiannya dilakukan seperti ini. Kami menyalakan mesinnya. Dalam mode tanpa beban, kami menjalankannya hingga mencapai suhu kerja yang stabil, dan ini memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah itu kami memberikan beban dan kembali menjalankan mesin dengan beban tersebut hingga mencapai kondisi keseimbangan termal yang stabil, lalu kami mencatat parameter-parameter. Dengan menggunakan cara ini, kita akan mendapatkan titik-titik data pada bagian yang linear dari karakteristiknya. Kemudian kami mengukur torsi awal pada mesin yang sudah panas, yaitu saat mesin dijepit, dan kami teruskan hingga mencapai momen terbalik, yaitu saat mesin terbalik. Namun di sana semuanya harus dilakukan jauh lebih cepat, mulai dari suhu yang sudah stabil pada beban nominal, karena mesin bisa mengalami overheat jika pengukuran berlangsung terlalu lama. Sejauh ini, semua indikator penting yang telah kami peroleh selama proses pengujian yang mana hingga saat ini masih terus berlangsung sudah memuaskan kami. Hal ini pada dasarnya sudah dapat kami perkirakan sebelumnya. Dan parameter-parameter yang telah berhasil dihasilkan ini sangat menjanjikan. Karena perlu diketahui, bahkan kisaran 300 sampai 400 Hz pada baja elektroteknik biasa, itu sudah merupakan sebuah pencapaian yang benar-benar serius. Karena mesin berukuran 0,75 liter, bahkan 1,5 liter menurut saya, dan dengan daya 1,79 kW, itu pasti ada artinya. Mengenai topik utama proyek ini, saya juga ingin sedikit memberi gambaran bahwa dalam beberapa hari terakhir telah dilakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi dan negosiasi dengan calon pelanggan, penyusunan posisi tertentu, pandangan terhadap konstruksi, serta solusi apa saja yang mungkin diambil. Kami mulai menyusun spesifikasi teknis berdasarkan visi mereka dan juga visi kami. Oleh karena itu, ada beberapa tahap, beberapa tingkatan. Namun ada makna dalam solusi yang diusulkan. Dan volumenya menurut saya ini cukup menarik. Dan yang paling penting sekali yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa apa yang telah berhasil kami ciptakan saat ini bukan lagi sekadar angan-angan belaka, melainkan sudah benar-benar menjadi objek nyata yang bisa kita lihat. Dan banyak dari para spesialis yang pernah datang ke tempat kami pada tahun 2023, 2022, maupun 2024, ketika mereka datang sekarang, mereka mencatat bahwa ya semuanya sudah menjadi cukup serius. Apakah LLC Sovelmash berencana memproduksi peralatan rumah tangga sendiri seperti angle grinder? Adakah rencana spesifik? Tidak, untuk apa? Ada perusahaan-perusahaan hebat yang sudah memiliki kompetensi dan melakukan semua itu. Dan yang terbaik adalah mengatur pasokan motor kami kepada mereka dengan pengawasan. Tidak lebih dari itu. Mereka sudah bekerja dan terus bekerja. Untuk apa menghancurkan lapangan kerja? Mereka perlu dilengkapi agar pada akhirnya mereka dapat menawarkan produk dengan kualitas konsumen yang baru kepada masyarakat. Dan tentu saja ini harus dimulai di negara kita, Rusia. Biarkan saja negara-negara barat iri, karena peralatan rumah tangga kita nantinya akan menjadi lebih senyap dan juga lebih andal. Ngomong-ngomong, untuk saat ini kami sudah beralih ke kabel yang lain. Kabel 6L, bukan lagi yang tahan 155 derajat, tapi sudah 200 derajat. Hal ini tentunya sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan masa pakai dari motor. Itu adalah poin yang pertama. Dan untuk poin yang kedua adalah untuk menerapkan beberapa solusi teknis yang pada akhirnya bertujuan untuk menurunkan biaya produksi. Itu adalah poin yang kedua.
Dulu hal ini tidak masuk akal dilakukan karena kami masih berada pada tahap pembuatan motor secara manual. Sekarang semuanya sudah berbeda. Sekarang semuanya sudah berubah, jadi pendekatannya pun benar-benar berbeda. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan BTR? Untuk BTR, bearing dengan encoder terintegrasi sudah datang. Kami agak kekurangan tenaga kerja. Begitu kami selesai dengan semua kegiatan dan komisi di sini, kami akan melanjutkan pekerjaan untuk itu. Pada mesin, kami akan mengganti bearing belakang agar encoder bisa terpasang di dalamnya karena ruangnya terbatas, motor reduktor menyatu, jadi tidak bisa dipasang apapun di belakang. Kami memutuskan untuk mengambil solusi ini. Apakah pemasangan SMD sudah sepenuhnya berjalan atau masih perlu membeli peralatan tambahan? Jadi begini, untuk pemasangan permukaan, lini produksinya sudah berjalan, tapi satu lini SMD saja tidak cukup. Penyolderan selektif juga wajib ada, karena komponen dengan kaki seperti kumparan dan konektor, lini ini juga sudah beroperasi. Kontrol menggunakan sinar X juga sudah berjalan. Saat ini, lini pemasangan untuk kontrol optik sedang diproduksi di Tiongkok. Kami sudah membayar uang muka sebagian. Begitu alat itu selesai, kami akan membayar sisanya. Setelah alat untuk kontrol optik yang diperlukan telah tersedia, maka barulah bisa dikatakan bahwa untuk keseluruhan proses penyolderan dan juga kontrol PCB, semua peralatan yang ada sudah benar-benar lengkap. Selanjutnya, produktivitasnya pun masih bisa ditingkatkan lagi jika nantinya pada lini pemasangan permukaan akan ditambahkan satu unit mesin pemasang komponen yang baru lagi. Dengan begitu, produktivitas lini ini dengan peralatan yang sama akan meningkat 2 kali lipat. Selain itu, ada juga lini, lebih tepatnya lini peralatan untuk mencuci PCB setelah proses perakitan. Agar proses pencucian berkualitas, digunakan air deionisasi di sana. Di sini kami memiliki stasiun pengolahan dan pemurnian air yang sangat penting. Stasiun ini secara khusus menyediakan pasokan air yang berkualitas, baik untuk sistem pengkondisian udara, sebagai contohnya untuk unit pendingin, sistem split, fan coil, dan peralatan lainnya maupun untuk kebutuhan teknologi. Terima kasih.